Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari review jurnal referensi artikel dengan tema analisis Financial Report mata kuliah manajemen keuangan Islam. Baik, untuk artikel yang pertama akan membahas tentang GCG, leverage, dan firm size pada probabilitas Bank Umum Syariah. Artikel ini ditulis oleh Eni Harisa, Muhammad Adam, dan Inten Mutia pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pengungkapan GCG, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, sehingga keberadaan dan perkembangan bank syariah menjadi sangat penting. Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1992, sedangkan di Malaysia dimulai pada tahun 1983, yang artinya Malaysia sudah menerapkan sistem perbankan syariah selama 9 tahun lebih dulu daripada Indonesia. Malaysia merupakan negara aliansi dengan Indonesia. Dalam perkembangan ekonominya saat ini, Malaysia memiliki potensi kapabilitas yang sangat baik di kawasan ASEAN. Pada saat ini, persaingan antar bank umum syariah terjadi semakin ketat, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah itu sendiri. Menurut Brigham dan Houston pada tahun 2009, profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari semua kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat profitabilitas adalah return on asset, di mana menurut Samsudin pada tahun 2013 membuktikan bahwa ROA menggambarkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan total aset yang tersedia. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas perusahaan perbankan syariah adalah yang pertama ada penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan GCG. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan GCG adalah aspek GCG karena terkait dengan berbagai jenis resiko kerugian yang jika tidak diperhatikan akan merusak citra bank syariah di masa yang akan datang. Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi profitabilitas adalah leverage, di mana menurut Pranjoto, leverage merupakan beban tetap yang ditanggung perusahaan dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaannya. Dalam penelitian ini, rasio yang akan digunakan untuk pengukuran leverage adalah debt to equity ratio atau biasa disebut dengan DER, karena rasio DER dianggap cukup representatif untuk mengetahui rasio leverage yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Dan faktor yang terakhir yang diduga mempengaruhi profitabilitas adalah ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan LN dari total aset perusahaan itu sendiri. Landasan teori. Yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sedangkan GCG sendiri merupakan serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan stakeholder. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Menurut Nuraini pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa semakin besarnya leverage, maka semakin besar pula aset atau pendanaan perusahaan yang diperoleh dari hutang. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan sebagai ukuran sebagai berbagai cara, antara lain total aset, ukuran log, nilai pasar,
dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan total aset perusahaan, yaitu besar perusahaan, perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh hutang, di mana rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya dana pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah ROA. ROA merupakan penggambaran kemampuan perusahaan secara keseluruhan untuk menghasilkan keuntungan dengan jumlah total aset yang tersedia. Semakin tinggi ROA, maka semakin rendah kemungkinan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, GCG berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Hipotesis yang kedua, leverage berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan untuk hipotesis terakhir, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dan di Malaysia. Metode penelitian. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif, di mana metode ini digunakan karena peneliti menghitung seberapa besar pengaruh GCG, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data panel yang berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2011 sampai dengan 2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia, sedangkan untuk sampelnya sendiri, yakni 18 bank umum syariah di Indonesia dan di Malaysia, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 3 kategori. Yang pertama, laporan keuangan bank syariah yang mengalami keuntungan tahunan. Yang kedua, bank umum syariah yang telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni berupa laporan tahunan dari laporan GCG pada Bank Umum Syariah tahun 2011 sampai dengan 2017. Untuk mengetahui kualitas pengungkapan GCG dapat diukur menggunakan nilai komposit. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan Corporate Governance Disclosure Index atau CGDI dengan nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Untuk mengetahui pengaruh leverage, peneliti menggunakan DER, dan untuk mengetahui ukuran perusahaan, rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma natural dari total aset atau yang disebut dengan TA-log. Sedangkan untuk mengukur profitabilitas, peneliti menggunakan ROA. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda dan diolah menggunakan FUS. Untuk variabel dependennya sendiri, dalam penelitian ini adalah profitabilitas, sedangkan variabel independennya adalah GCG, leverage, dan firm size. Hasil penelitian. Untuk hasil UJF menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,285547 atau 28%, yang artinya seluruh variabel independen hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 28% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk GCG sendiri, GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk leverage, leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas secara positif signifikan. Kesimpulannya adalah kualitas pengungkapan GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan perusahaan sulit memahami dan merasa hanya membebani keuangan perusahaan dan menganggap pengungkapan tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan. Untuk leverage-nya sendiri,
Leverage tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena bank syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki nilai leverage tahun 2011 sampai 2017 dengan rata-rata sebesar 7,36%, yang artinya masih dalam kategori kecil, di mana leverage maksimal adalah 150% dan untuk perusahaan multi-finance adalah 600%. Sehingga variabel leverage masing-masing perbankan syariah Indonesia dan Malaysia tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk ukuran perusahaan sendiri berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan Malaysia dikarenakan semakin besar aset perusahaan dapat meningkatkan nilai profitabilitas. Untuk artikel yang kedua membahas tentang pengaruh dari CAR dan NPL terhadap ROA. Di sini artikel disusun oleh Nurlina dan Sahrunil Sahrul pada tahun 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari NPL dan CAR terhadap return on asset pada 10 bank konvensional yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Di mana untuk latar belakangnya sendiri, keberhasilan utama bank adalah keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai perantara keuangan. Nah, oleh karena itu, selain berusaha menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus meningkatkan kualitas kinerjanya. Kinerja bank menjadi dasar untuk mengukur apakah bank telah mencapai kegiatan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perbankan yang telah berlaku. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 DPNP tahun 2011 menyebutkan bahwa standar ROA yang ditetapkan untuk semua bank di Indonesia minimal 1,5%, di mana semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut juga menunjukkan posisi dominan dari bank dalam penggunaan aset. Kinerja bank dapat diukur dari beberapa rasio keuangan selain ROA, antara lain ada non-performing loans, dan yang menggambarkan kualitas aset bank. Dalam hal ini, tingkat kredit bermasalah. Dan yang kedua ada loan to deposit ratio yang merupakan salah satu capaian dalam pengukuran likuiditas, dan ada CAR yang menggambarkan rasio keuangan modal bank. Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan mengalami kondisi yang cukup parah akibat membengkaknya kredit bermasalah. Laju pertumbuhan kredit bermasalah dalam beberapa tahun, Indonesia menempati peringkat negara dengan tingkat resiko kredit bermasalah tertinggi kedua setelah India. Rasio kredit bermasalah perbankan pada triwulan ke-6 2019 mengalami peningkatan, di mana BI mencatat hingga Oktober 2019 posisi NPL telah mencapai 2,73% secara gross. Selain itu, NPL bersih negara naik level 1,25%. Berdasarkan statistik perbankan nasional per Juli 2016, lonjakan rasio NPL antara lain terjadi pada penyaluran kredit ke industri pertambangan dan penggalian, di mana peningkatan kredit macet yang semula 3,82% pada Juli 2015 meningkat menjadi 6,76% pada Juli tahun 2016. Landasan teori. ROA merupakan salah satu ukuran dasar untuk menilai profitabilitas perusahaan, di mana ROA dapat mengukur kinerja suatu bank dalam menghasilkan laba. Selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi tingkat laba di masa depan. Sedangkan untuk CAR sendiri merupakan rasio yang menunjukkan seluruh aset bank yang dibiayai dari modal, selain mendapatkan dana dari sumber selain bank seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Permodalan merupakan faktor penting bagi bank untuk mengembangkan bisnis dan kekuatannya dalam menanggung kerugian. Sedangkan untuk NPL sendiri merupakan kondisi di mana nasabah tidak mampu lagi membayar kepada bank sesuai ketentuan Peraturan Indonesia Nomor 7 PBI tahun 2005, di mana NPL adalah situasi di mana
Nasabah tidak dapat lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai dengan akta perjanjian yang dibuat dengan bank. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama ada hipotesis pertama, NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Dan hipotesis yang kedua, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR dan NPL, sedangkan variabel dependennya adalah ROA. Penelitian ini menggunakan data sekunder berdasarkan laporan keuangan, yakni data panel yang bersumber dari laporan keuangan pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional yang tercatat di BEI pada periode observasi tahun 2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 10 bank konvensional yang tercatat di BEI pada periode 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan yang termasuk dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi 2020. Yang kedua, bank konvensional yang terdapat di Indonesia yang terdaftar di Indonesia Capital Market atau yang disebut dengan ICMD. Yang ketiga, ada perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian yang dapat diakses oleh publik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian yang pertama, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan capital equity ratio tidak berpengaruh terhadap ROA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada 10 bank konvensional yang terdapat di BEI. T-hitung sebesar minus 2,637, sedangkan T-tabel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa NPL berpengaruh signifikan namun tidak langsung terhadap ROA. ROA pada 10 perusahaan perbankan ternama yang terdaftar di BEI. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi NPL dalam pengelolaan kredit bank, maka semakin rendah tingkat pendapatan bank yang tercermin melalui ROA. Namun, dampaknya belum tentu secara langsung. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian CAR terhadap ROA pada 10 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa T-hitung sebesar minus 0,308 dengan nilai signifikansi 0,760 yang lebih besar dari 0,05. Tidak signifikansinya CAR terhadap ROA kemungkinan besar disebabkan oleh ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan setiap bank umum menjaga capital equity ratio-nya dengan persyaratan minimal 8%, sehingga penambahan modal bank dilakukan dengan menyediakan dana yang disebut fresh money untuk mengantisipasi perluasan skala usaha dalam bentuk kredit atau kredit yang dapat disesuaikan dengan rasio kecukupan modal bank di Bank Indonesia. Yang ketiga adalah pengaruh dari EPS dan ROA terhadap harga saham, di mana artikel ini diteliti oleh Wiwi Idawati dan Adityo Wahyudi pada tahun 2015. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan secara empiris hubungan dan pengaruh EPS dan ROA terhadap harga saham.
di mana untuk latar belakangnya sendiri dalam beberapa dekade terakhir harga saham menjadi salah satu dari sekian banyak pilihan investasi yang cukup diminati oleh investor asing maupun lokal. Didukung oleh regulasi yang jelas, tingkat keamanan yang tinggi, serta kemudahan akses pasar saham menjadikan saham sebagai instrumen investasi yang tidak hanya diminati oleh investor kelas atas, tetapi juga menarik minat investor kecil, mulai dari pelajar, pekerja, aparatur sipil negara, bahkan hingga ibu rumah tangga. Indikator utama yang menjadi acuan investor atau analisa pasar dalam mendeteksi kelayakan suatu investasi pasar saham merupakan kondisi keuntungan perusahaan. Di mana menurut William, dalam bukunya yang berjudul How to Make Money in Stock pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa dengan melihat daftar juara saham, akan terlihat hubungan antara kelimpahan pendapatan dan kelimpahan saham. Informasi awal mengenai laba akan mengarahkan investor dan analisis pasar untuk mengetahui lebih lanjut tentang seberapa besar hasil investasi yang dihasilkan dan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Untuk mengetahui laba atas investasi yang dikeluarkan, digunakan bentuk rasio keuangan yang disebut dengan EPS sebagai hasil perhitungan laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang diterbitkan. Melalui analisis EPS dapat diketahui gambaran keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham per saham. Sedangkan ROA dapat menggambarkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset-asetnya menjadi laba. Untuk landasan teorinya sendiri, saham diartikan sebagai surat keterangan yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham berhak untuk menuntut atas pendapatan dan kekayaan perusahaan. Untuk EPS sendiri merupakan salah satu rasio keuangan yang mampu menunjukkan seberapa besar keuntungan pemegang saham per sahamnya. Dengan melihat tingkat EPS investor atau analis pasar dapat membandingkan saham mana yang lebih menguntungkan. Untuk ROA sendiri merupakan indikator profitabilitas perusahaan. ROA dapat menentukan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari aktiva perusahaan dengan menghubungkan laba bersih dengan total aktiva. ROA dapat menggambarkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan asetnya menjadi laba. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Yang hipotesis pertama adalah EPS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang kedua, ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan batubara yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis yang ketiga, EPS dan ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk metode penelitiannya sendiri, variabel independen dalam penelitian ini adalah EPS dan ROA, sedangkan variabel dependennya adalah share price atau harga saham. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode analisis data kuantitatif. Harga saham, EPS, dan ROA yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari statistik tahunan BEI dan buku fakta yang diterbitkan oleh BEI pada tahun periode 2009 sampai 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan tambang batubara yang terdaftar di BEI, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan opportunity sampling. Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan menggunakan common effect, fixed effect model, dan random effects model. Dengan teknik estimasi menggunakan uji Chow, Hausman, dan uji LM. Data diolah menggunakan FUSE versi 7. Selain menggunakan FUSE versi 7, peneliti juga menggunakan SPSS versi 17 untuk mengetahui statistik deskriptif, serta uji normalitas. Hasil penelitian. Berdasarkan
uji yang terpilih dari tiga uji yaitu uji Chow dan uji Hausman dan LM, fixed effect menjadi model yang terpilih. Nah, berdasarkan perhitungan dalam fixed effect model diketahui bahwa angka koefisien determinasi sebesar 0,8981 atau 89,81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh independen terhadap dependen sebesar 89,91%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. EPS berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. Sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga saham. Untuk hubungan pengaruh keduanya, EPS dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tes statistik dari variabel EPS sebesar 5,907 dengan tingkat profitabilitas 0,00 yang dimana lebih besar dari nilai dari standar signifikansi yakni 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara umum, kenaikan EPS dapat dipicu oleh dua kondisi. Yang pertama adalah meningkatnya laba perusahaan dan yang kedua adalah jumlah saham biasa yang beredar di pasar yang sedang menurun, dengan kata lain dapat dibeli kembali oleh treasure stok perusahaan. Kenaikan EPS tentunya sangat diminati oleh para investor. Jika nilai EPS kecil, maka kemungkinan perusahaan kecil membagikan dividen, sehingga dapat dikatakan investor akan lebih tertarik pada saham yang memiliki EPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham yang memiliki EPS yang lebih rendah. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa T statistik dari ROA sebesar 0,288356 dengan tingkat profitabilitas sebesar 0,774, di mana hal ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Apabila dikaitkan dengan uji T pada variabel EPS, maka hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung melihat seberapa besar keuntungan yang akan dihasilkan per strip saham daripada mengetahui bagaimana perusahaan mengelola asetnya menjadi laba. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Jason Van Berg pada tahun 2013, seorang independent equity research analyst yang menyatakan bahwa pilihan untuk berinvestasi atau menabung dapat dikategorikan menjadi 3 karakter utama, yakni keamanan, income, dan grow atau pertumbuhan. Nilai F statistik menunjukkan bahwa EPS dan ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham, yang artinya dalam keadaan normal, kenaikan EPS bersama-sama dengan ROA akan mempengaruhi kenaikan harga saham. Optimisme pasar terhadap perusahaan mampu menghasilkan keuntungan besar dan efisiensi dalam mengelola aset perusahaan dengan harga saham yang tinggi. Semakin besar keuntungannya, maka kemungkinan keuntungan dari investasi pada saham, yakni dividen atau capital gain akan semakin besar. Jurnal yang keempat berjudul The Impact of Liquidity Risk Management on the Performance of Albanian Commercial Bank, daring periode 2005 sampai 2015, yang diteliti oleh Sokol Doka, Manjola Islami, dan Juwana Sima pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin memfokuskan pada analisis resiko likuiditas untuk mengetahui apakah resiko tersebut mempengaruhi profitabilitas bank umum yang beroperasi di Albania. Untuk latar belakangnya sendiri, krisis keuangan global yang terjadi baru-baru ini menyebabkan beberapa bank mengalami kesulitan karena gagal mengelola likuiditasnya.
Sebelum krisis keuangan, perantara keuangan stabil karena pendanaan sudah tersedia dan dengan biaya yang rendah. Pembalikan cepat dalam kondisi pasar menggambarkan seberapa cepat likuiditas dapat menguap dan bahwa likuiditas dapat menyimpan keuntungan yang sudah diperoleh karena lembaga keuangan dipaksa untuk menjual aset jauh di bawah nilai pasar mereka atau meminjam dengan biaya suku bunga di atas laba tertimbang aset. Dampak likuiditas dari aset bank terhadap profitabilitas yang terjadi akhir-akhir ini menarik minat peneliti akademis, analisa pasar keuangan, manajemen bank, dan pengawasan bank. Yakni Brunemir, Krishnamurti, dan Gorton pada tahun 2013 untuk mencatat bahwa yang penting bukanlah level gearing, tetapi proporsi hutang yang terdiri dari deposito jangka panjang dan jangka pendek yang diminta. Menurut Brunermeer 2013 berpendapat bahwa jika bank memiliki aset tidak likuid yang dibiayai oleh hutang jangka pendek pada periode ketika perilaku bank run muncul dapat menyebabkan peningkatan risiko secara sistemik. Untuk landasan teorinya sendiri, likuiditas dapat didefinisikan dalam konteks seberapa mudah sekuritas dapat diperdagangkan dan dalam konteks seberapa mudah seseorang dapat memperoleh dana untuk memperdagangkan sekuritas. Yang pertama disebut likuiditas pasar dan yang terakhir adalah likuiditas pendanaan. Idealnya, likuiditas pasar dan pendanaan saling melengkapi karena semakin mudah perdagangan sekuritas, berarti semakin mudah mendapatkan dana untuk memperdagangkan sekuritas tersebut. Yang kedua ada performance. Performance merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, di mana penggerak utama kinerja bank ditunjukkan sebagai biaya, efisien, keuntungan, dan struktur pasar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah risiko likuiditas berpengaruh terhadap laba sebelum pajak pada bank komersial di Albania. Untuk metode penelitiannya sendiri, variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan, yakni laba sebelum pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko likuiditas, yang terdiri dari deposito, kas, dan liquidity gap. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data laporan keuangan Bank Umum Albanian pada tahun 2005 sampai 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum di Albanian dan sampelnya adalah 16 bank umum di Albanian. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan FUS. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai probabilitas sebesar 0,039531. Untuk hasil koefisien determinasinya sendiri, R2 efisien determinasi sebesar 0,44852 atau 44%, yang menunjukkan bahwa 44% variabel dependen bank umum di Albanian dapat dijelaskan oleh variabel gabungan dalam variabel independennya. Untuk setiap variabel, deposito berpengaruh positif signifikan terhadap laba sebelum pajak. Yang kedua, kas berpengaruh negatif signifikan terhadap laba sebelum pajak. Dan yang ketiga, liquidity gap berpengaruh negatif signifikan terhadap laba sebelum pajak.
Jurnal yang terakhir adalah The Effect of Bank Soundness with the RGAC Approach of Leverage and its Implikasi pada Company Value of State Bank in Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Artikel ini diteliti oleh Abdul Kadim, Nardi Sunardi, Hendro Waryanto, dan Desi Adeline serta Endang Kusuma pada tahun 2018. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan nilai perusahaan yang terdiri faktor internal perusahaan yang terkait dengan FDR, GCG, ROA, serta CAR. Di mana latar belakang dalam penelitian ini adalah dalam dunia perbankan, peringkat kesehatan bank merupakan salah satu elemen penting dalam kelangsungan suatu lembaga perbankan. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk menjalankan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek. Salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan. Karena harga pasar saham merupakan cerminan penilaian investor secara keseluruhan untuk setiap ekuitas yang dimiliki. Menurut J.C. Van Hom pada tahun 1912, nilai diwakilkan oleh harga pasar dari saham biasa perusahaan yang pada gilirannya merupakan fungsi dari investasi perusahaan, pendanaan, dan keputusan dividen. Harga pasar saham menunjukkan valuasi sentral dari seluruh pelaku pasar. Harga pasar saham berperan sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan. Untuk landasan teorinya sendiri, yang pertama ada company value atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Hal tersebut dilihat sebagai gambaran kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang kedua ada leverage, berkaitan dengan sumber dana, baik sumber dana internal maupun eksternal, yang secara teoritis didasarkan pada dua kerangka, yakni teori keseimbangan dan teori pecking order. Yang ketiga ada risk profile, merupakan penilaian terhadap resiko inherent dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam kegiatan operasional bank. Resiko wajib terdiri dari 8 jenis resiko, yakni ada kredit, pasar, resiko operasional, likuiditas, resiko hukum, strategik, kepatuhan, dan resiko reputasi. Untuk GCG sendiri merupakan penilaian kualitas manajemen bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia. Untuk earnings-nya atau profitability merupakan evaluasi kinerja laba, sumber profitabilitas, Halo, Aulia. Yang terakhir adalah kapital, meliputi penilaian kecukupan pemodalan dan kecukupan pemodalan pengelolaan permodalan. Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum pada bank umum. Peringkat komposit bank ditetapkan berdasarkan analisis peringkat dari masing-masing faktor secara komprehensif dan terstruktur serta memperhatikan prinsip umum peringkat bank umum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13 DPNP. Untuk hipotesisnya sendiri, di sini ada 11 hipotesis. Yang pertama, pengaruh LDR terhadap leverage, pengaruh GCG terhadap leverage, pengaruh profitabilitas terhadap leverage. Yang keempat ada pengaruh kapital terhadap leverage. Yang kelima adalah pengaruh NPL, GCG, ROA, dan CAR terhadap leverage. Yang keenam ada pengaruh resiko LDR terhadap TQR. Yang
Ketujuh, ada pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan, pengaruh earnings terhadap nilai perusahaan. Yang kesembilan, ada pengaruh kapital terhadap nilai perusahaan. Yang kesepuluh, ada pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Dan terakhir, penggabungan dari pengaruh LDR, GCG, ROA, CAR, DER terhadap perusahaan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana variabel independen dalam penelitian ini ada risk profile, GCG, earnings, capital equity, equity ratio, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ada leverage sebagai Y-nya dan company value sebagai Z. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 4 perbankan di Indonesia yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yakni BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan purposive sampling. Sedangkan metode analisis data menggunakan regresi data panel yang dilakukan sebanyak 2 kali untuk menentukan leverage dan menentukan implikasi dari company value dengan pendekatan common effects, peak effects, random effects dengan teknik estimasi uji Chow, uji Hausman, uji LM. Data diolah menggunakan FUSE versi 9.0. Hasil penelitian. Fixed effect model terpilih menjadi model yang paling sesuai dari uji Chow dan uji Hausman pada penentuan leverage. Nah, berdasarkan perhitungan dari fixed effect model pada penentuan leverage diketahui bahwa angka koefisien determinasi sebesar 0,98 atau 98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentasi kontribusi pengaruh independen terhadap dependen sebesar 98%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Fixed effects juga menjadi model yang terpilih pada uji Chow dan Hausman pada penentuan implikasi company value. Dan sedangkan untuk perhitungan FEM pada implikasinya terhadap nilai perusahaan sebesar 0,99 atau 99%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentasi kontribusi pengaruh independen terhadap dependen variabel company value sebesar 99% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk hasil dari setiap variabel independennya sendiri, LDR berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap leverage. GCG berpengaruh negatif dan tetapi signifikan terhadap leverage. ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap leverage. Untuk CAR-nya sendiri berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Sedangkan untuk penggabungan dari risk profile, GCG, earning, capital, secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap leverage. Nah, untuk nilai perusahaannya sendiri, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk ROA sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk kapitalnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaannya. Untuk leverage atau DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penggabungan dari risk profile, GCG, earnings, capital, dan leverage secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.